Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat banyak kebaikan-kebaikan beribadah, berbuat banyak beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan kita. Semoga ibadah kita diterima, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita teruskan kajian kita yang berkaitan dengan cerita Nabi Musa alaihissalam, yang memang ceritanya sangat panjang dan sangat lengkap, dengan tujuan menjadi ibrah, menjadi mau'izah, menjadi nasihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu kejadian yang dulu terjadi, sebuah pertemuan antara seorang tokoh agama Yahudi dengan pemimpin negeri Perancis, atau yang istilah sekarang itu presidennya. Tokoh Yahudi, tokoh agama Yahudi ini berkata kepada Presiden Prancis. Ini sebuah kejadian, namun tanggalnya tidak dicatat dalam sejarah itu cerita. Kata tokoh agama Yahudi ini, kami akan menguasai dunia. Saat itu orang-orang Yahudi tidak punya negara. Saat itu orang-orang Yahudi terpencar di mana-mana, tidak bersatu, sehingga pemimpin Prancis itu pun mentertawakannya. Bagaimana kalian bisa menguasai dunia sedangkan kalian saat ini dalam kondisi yang sangat lemah, bercerai-berai, berhamburannya orang satu mana-mana. Ya Pak, saya ini. Kata tokoh agama tadi, saya akan buktikan supaya Tuhan percaya dengan ucapan saya. Saya akan buktikan strategi kami orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, supaya percaya begini aja. Saya minta
kepada para menteri yang di bawah Tuan Perdana Menteri untuk mengadakan satu perlombaan, jika bahasa kita itu bersaung ayam. Tiap menteri memilih ayam yang terkuat dan nanti dibawa ke tempat penyauhan, yang bahasa kita. Dan saya juga akan bawa. Saya akan buktikan bahwa ayam saya pasti menang. Walaupun nanti para menteri dan perdana menteri itu membawa ayam paling kuat. Oke, kata Tuan Presiden, saya ingin buktikan. Sehingga disepakati harinya dan para menterinya pun membawa ayam yang kuat oleh Jokowi. Biasanya bersama dengan Jokowi lah. Dilepaslah ayam-ayam Jokowi itu di suatu arena. Dan Yahudi ini membawa ayam jago juga, cuma ayam jagonya bina lama sudah tenaga, karena katanya menang. Nanti saya pastikan saya menang. Menteri itu mencibir, gimana kamu nanti bisa menang? Ayam yang kamu bawa ini sekali patok aja udah ayam kami ini, sekali bingkas saja mati. Tenang, saya pastikan ayam saya pasti menang. Apa yang terjadi di arena? Semua ayam dilepas, termasuk ayamnya Yahudi. Tapi ayam Yahudi ini diarahkan supaya bersimpan ke depan berkelahi. Ayam yang lain berkelahi sampai akhirnya 3 sekung lagi ayam pemenangnya, dan yang satunya ayam Yahudi. Dan ada belum berkelahi lagi. Belum kalah Yahudi. Karena yang menang ini yang hebat, tetapi tenaganya sudah habis. Ya Allah, karena berkelahi ayam banyak tadi. Sedangkan ayam Yahudi ini lemah, cuman tenaganya masih baru. Akhirnya disaung. Ternyata menang ayam Yahudi, padahal lemah. Karena musuhnya yang menang tadi sudah titik paling bawah lemahnya. Ya Allah, terakhir harus habis tenaga jalan, walaupun menang pakai habis tenaga. Dapatnya yang hanya walaupun lemah tapi menang. Nah, seperti itulah nanti kami akan menguasai dunia. Kami biarkan dulu mereka berkelahi sesama mereka, kami adu dulu mereka. Tapi kami punya strategi. Jadi kekuatan yang tidak punya strategi itu seperti haba mansura, dan yang seperti debu yang berterbangan. Tidak ada strategi. Tapi sebuah kelemahan punya strategi, dia akan memenangkan. Nah, kondisi kita sekarang, apalagi yang akan datang, kita ini akan diadu baik sesama kaum muslimin. Sekarang ini sudah kelihatan, ya enggak? Nah, diadu. Kita sadar atau tidak, kita sedang diadu domba. Nanti begitu kita lemah, maka mereka akan keluar, dan saat itulah kita akan kalah. Ini sadar-sadarlah kondisi kita sekarang. Nah itu, jadi punya strategi. Bahkan dakwah Rasul itu kan punya strategi. Yalah, perang Badar 313 melawan 1000, 1:3. Ya, secara fitrah atau manusiawi 3 lawan 1 kira-kira siapa yang menang? Jelas 3. Ya, tapi Rasul walaupun pertolongan dari Allah itu ada, harus punya strategi. Begitu Rasul sampai ke Badar, lalu berhenti di suatu tempat. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, amanzilun anzalakallahu am ar-ra'yi wal masyurah? Wahai Rasul, kita berada di sini, di tempat ini, kita beristirahat di sini, apakah ini adalah perintah Allah atau ini hanya sekedar pendapat sampean? Punya Rasul ar-ra'yu wal
masyhur. Ini adalah pendapatku dan saya perlu musyawarah. Kata sahabat, ya Rasul, di sini kita tidak bisa tinggal di sini karena strategi perang di sini kalah. Maka kita harus mendekati air, dan air atau sumur itu harus berada di belakang kita. Musuh kalau mau ke sumur itu harus menembus kita dulu, karena di padang pasir itu, di Arab itu air itu sangat berharga. Yang kan di padang pasir di kita ini berharga loh, ya. Berapa harganya? Ya loh. Ini padang pasir. Nah itu strategi. Perang Uhud seperti itu juga. Rasul menyusun strategi. Mestinya kalau sahabat mengikuti strategi Rasul, menang perang Uhud. Tidak. Perang Khandaq seperti ini juga. Punya strategi walaupun jumlahnya sedikit, tapi punya strategi. Bersiasat yang bahasa kita itulah menggunakan akal. Kalau hanya sekadar menggunakan dengkul, kalah dengan akal. Kalah dengan akal. Kita hanya sekadar mengandalkan kekuatan. Yang merasa bangga dengan jumlah umat Islam di Indonesia banyak sekali, merasa kuat, tapi dari sisi strategi kita kalah. Kemungkinan besar kita akan kalah. Kemungkinan besar kita akan kalah. Kita akan dihancurkan oleh sekelompok orang kecil yang jumlahnya sedikit. Ini mulai saat ini perlu juga kita jangan tidak peduli dengan kondisi umat sekarang. Perlu kita harus peduli dengan kondisi, karena tidak mustahil Indonesia akan terjadi seperti Spanyol yang 18 tahun kan dikuasai oleh orang Muslim. Ternyata akhirnya mereka terusnya, sehingga ada ungkapan kepada raja atau kepada khalifah Muslim saat itu, menangislah kamu seperti perempuan. Panjang cerita itu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas menceritakan cerita Nabi Musa seterusnya. Apa kata Allah? Faltaqatahu billahi minasyaitonir rajim. Faltaqatahu alu fir'aun. Maka mengambillah Nabi Musa yang dihanyutkan di air itu oleh keluarga Fir'aun, liyakuna lahum aduwan wa hazana, yang sebenarnya nantinya Musa kecil ini akan menjadi musuh dan membuat mereka bersedih. Kenapa? Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Fir'aun dan Haman. Hamannya yang bahasa kita tuh orang kepercayaannya, kanan-kanannya Fir'aun. Wa junudahuma, dan tentara keduanya, kanu khati'in. Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kesalahan yang jelas, karena Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Jelas. Nah, yang menjadi pertanyaan, kita tahu bahwa Fir'aun ini ialah penguasa yang zalim. Ya, Haman pendukung penguasa yang zalim. Kemudian apa membuat dua tentara? Padahal secara langsung tentara itu pada umat. Kenapa? Karena tentara inilah nanti yang akan melaksanakan perintah atasan, kan gitu lah. Nah, tentara, polisi, umpamanya junut itu kan tentara yang akan melakukan perintah atasan. Walaupun dia bukan pembuat kebijakan, tetapi dia yang melakukan dari suatu kebijakan yang salah itu
maka dia termasuk orang yang berdosa. Walaupun dia kita sekarang tuh tontonannya hanya masuk, hanya diangkat, tepat, kena. Kalau dia mengikuti bosnya yang salah, bosnya yang salah. Allah jelaskan. Sehingga para mufassirin mengatakan serendah apapun tingkatannya yang berkaitan dengan kezaliman atasannya dan dia menjadi ujung tombak, maka dia ikut bersalah dan dia ikut berbuat dosa. Dan itu terulang sekarang. Terulang enggak? Terulang. Dalam kehidupan masyarakat sekarang terulang. Karena mereka lah yang akan melaksanakan kebijakan. Kalau diberi peringatan, dia berdalih, saya kan hanya sekedar melaksanakan perintah. Saya kan hanya sekedar melaksanakan perintah. Saya berarti tidak berdosa. Tidak seperti itu. Jadi seseorang yang siapapun dia, baik pun dalam bentuk sebuah jangkauan yang luas negara atau yang paling rendah RT, yang paling rendah lagi dalam rumah tangga. Nah itu siapapun dia, kalau melaksanakan suatu perintah yang bertentangan dengan agama, kedua-duanya sama, namanya orang menggawe sama pada dosa. Walaupun yang menggawe pada alasan bahwa itu saya melaksanakan perintah, jadi bisa seperti itu. Semuanya akan ikut. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatiin. Jadi permasalahannya di sana adalah ikut walaupun hanya satu kalimat, tetap termasuk dalam lingkaran walaupun hanya satu kalimat ataupun hanya sekadar tanda tangan sama atau hanya sekadar dengan isyarat, selama dia ikut andil dalam sebuah kejahatan maka dia ikut terseret, kan gitu. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatiin. Kemudian setelah diambil, nah di sini Allah ingin menampakkan kekuasaan. Walaupun tadi dilarutkan di ayat itu sudah merupakan kekuasaan Allah. Ya Allah, bayi dilarutkan di ayat walaupun adalah ditempatkan di surga, tetapi itu rentan tenggelam. Apa yang terjadi? Wa qalat imra'atu fir'aun wa qalat imra'atu fir'auna, setelah diambil Nabi Musa, Fir'aun tahu bahwa ini keturunan Israel dan tepat tahun Nabi Musa alaihissalam dilahirkan, tepat semua laki-laki yang lahir dari Bani Israel, anak laki-laki dibunuh karena tadinya setiap tahun ceritanya seperti. Kemudian ditakutkan nanti tidak punya karyawan, tidak punya pekerja, akhirnya berhadat setahun dibunuh, setahun gagal. Jadi begitu Nabi Musa alaihissalam lahir, tahun itu memang kena semua anak Bani Israel yang lahir laki-laki harus dibunuh. Tapi kekuasaan Allah berbeda. Walaupun Fir'aun tahu bahwa ini yang dihanyutkan ini adalah pasti keturunan Bani Israel, anak laki-laki yang semestinya harus dibunuh. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu. Fir'aun sudah mau membunuh tapi dibujuk oleh istrinya. Nah ini peran istri. Biasanya peran istri itu kalau membujuk laki itu akhirnya laki itu menyerah. La taqtuluhu, kata si istri Fir'aun. Nah, Asia istri Fir'aun
qurratu ainin, dia akan menjadi penyejuk mata saya, menjadi saya bisa senang karena kebetulan itu skenario Allah ini tidak dikaruniai anak. Dan juga untukmu, kamu akan senang melihat anak ini, sehingga jangan kamu. Apa setelah alasannya? Nah itu yang membuat Fir'aun ini luluh nih, ucapan si istri, mudah-mudahan ini anak ini bisa menjadi penyejuk mata kita, artinya menyenangkan. Apa? Dia memperkuat masa ayam pak, mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kita. Atau nadakhiduhu walada, atau dia kita akan menjadi anak hidup besar nyaman di dalam istana. Walaupun Musa kecil inilah yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun yang sangat sudah lama dengan kezaliman. Ini kekuasaan Allah yang sebenarnya secara tersirat Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa dengan kekuasaan Allah, sekuat apapun kezaliman itu pasti suatu saat akan hancur. Pasti suatu saat akan hancur. Walaupun hanya di tangan seorang bayi tadi itu yang akan besar nanti. Sehingga Fir'aun tidak jadi membunuh, padahal mestinya dibunuh. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hati istri Fir'aun menjadi bahagia dengan kehadiran Nabi Musa kecil. Fir'aun tidak bisa membunuhnya. Kenapa? Karena itu adalah sebuah skenario Allah yang pasti akan menang. Sehingga ulama menjelaskan kepada kita, kalau kita mengalami sebuah kesulitan sekecil apapun, bahwa di balik itu pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Nah ini kan sebuah kesulitan sebenarnya dari ibu Musa alaihissalam mengganang mana kalau anaknya hanya takat nyawa. Nah, tapi ada perkara besar yang akan terjadi. Itulah kekuasaan Allah dalam sebuah ayat dalam surah Yusuf. Wallahu ghalibun, Allah itu pasti akan menang. Menang apa? Atas segala kehendaknya, atas segala kehendaknya. Dan dari ayat itu sebenarnya juga wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainun li wa la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhu walada wa hum la yash'urun. Kata Al-Quran, mereka tidak sadar keberadaan istri Fir'aun yang merupakan seorang yang saleh, mukminah, perempuan yang beriman yang tidak diketahui Fir'aun. Itu salah satu sebab yang membuat Nabi Musa bisa masih hidup dan bisa sampai dewasa karunia Allah. Sehingga juga para mufassir mengatakan bahwa di tengah-tengah orang jahat itu pasti ada orang baik. Cuman kadang-kadang orang baik ini kalau tidak mengetahui strategi bisa terbawa arus, tapi kalau dia mengetahui itu bisa bermanfaat kepada orang-orang baik di luarnya. Kita ingat cerita salah seorang sahabat di perang Khandaq. Di perang Khandaq, suatu saat Nabi meminta kepada salah seorang sahabat, siapa yang mau mendatangi kemah-kemah musuh, kemah-kemah musuh, siapa yang bisa ke sana? Sahabat tidak ada yang menjawab. Akhirnya Nabi SAW menunjuk salah seorang sahabat, lupa nama beliau, kalau tidak salah Abi Dzar.
radhiyallahu kalau tidak salah, disuruh Nabi untuk menyelinap di malam hari yang gelap karena itu tidak ada listrik, masuk pasukan musuh menjadi intel, menjadi orang baik, ya kan? Orang baik yang nantinya akhirnya dengan beliau berangkat ke sana, beliau bisa mendapatkan informasi yang luar biasa yang membawa kemaslahatan kepada kaum muslimin. Walaupun saat itu, saat memutus itu, Nabi mengatakan kepada beliau, jangan melakukan apa-apa, kamu ditugaskan hanya mencari informasi. Sehingga sahabat itu mengatakan saat itu, kata beliau, saya melihat Abi Sufyan dan seandainya saya ingin membunuhnya, saya akan bisa. Tapi saya teringat pesan Rasul, jangan melakukan apa-apa. Jauh yang baca perang Khandaq, sejarah yang luar biasa, yang mudah-mudahan anak-anak kita itu perlu sebenarnya untuk mengetahui peperangan itu. Apa yang terjadi dalam surah Yusuf itu, Allahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah itu pasti akan memenangkan skenario-nya. Cuman kebanyakan manusia itu tidak menyangka. Jadi peristiwa Nabi Musa alaihissalam ini itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang di luar logika manusia. Anak yang akan dibunuh bahkan besar di rumah dan di istana orang yang menjadi pengambil kebijakan untuk membunuh. Nah itu kan luar biasa tuh, 180 derajat. Tapi dari pihak sebelah apa yang terjadi? Nah, dari pihak sebelah ini Ummu Musa alaihissalam, ibu Nabi Musa alaihissalam bersedih walaupun yakin bahwa janji Allah itu pasti akan terjadi. Cuma naluri seorang perempuan itu pasti tegangan melawan anaknya. Ya, yang kadang-kadang berbeda itu adalah anak kada tegangan melawan mamanya. Anak kada tegangan melawan mama itu bisa terjadi. Tapi kalau mama pasti tegangan melawan anak. Ya Pak, ya sudah. Jadi tegangan manusia. Tegangan melawan anak. Bagaimana cara Allah mengembalikan Nabi Musa alaihissalam kepada ibu beliau? Nah itu juga sebab, ada sebabnya, bukan begitu aja. Apa yang terjadi? Wa harramna alaihil maradhi. Begitu Nabi Musa alaihissalam sampai ke istana Fir'aun dan diambil, dijadikan anak angkat yang diharapkan akan menyenangkan nanti. Anak kecil kan perlu asupan, ya. Kalau manusia perlu makan, anak kecil perlu susu. Maka Allah katakan, wa harramna alaihil maradhi. Semua ibu-ibu yang didatangkan untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam itu tidak mau Nabi Musa menyusui walaupun dalam kondisi lapar. Nah, itu kan sekian dari Allah. Sebabnya, ya Allah, sebabnya. Kenapa? Supaya nanti Nabi Musa alaihissalam ini akan dikembalikan, sehingga datanglah saudara perempuan beliau yang mengintip dari jauh kejadian itu, menawarkan jasa bagaimana kalau saya tunjukkan kepada kalian yang mudah-mudahan dia mau menyusu kepada orang itu. Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Saudara Nabi Musa yang dari jauh tadi akhirnya mendekat dan mengatakan, bagaimana? Apakah kalian mau saya tunjukkan kepada sebuah keluarga yang mudah-mudahan akan bisa mengasuhnya untuk kalian. Jadi di sini akhirnya dua yang didapatkan.
Nabi Musa bisa kembali kepada ibunya disusui, kemudian ibunya mendapat upah dari Firaun. Ibu Nabi Musa mendapat upah dari Firaun karena diupahkan, karena Firaun tidak kenal bahwa itu adalah ibu Nabi Musa alaihissalam, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan wa haramna alaihi maradi min qablu, kami kata Allah, kami haramkan kepada Nabi Musa semua para ibu-ibu yang mau menyusui. Kenapa? Jadi para ulama kadang-kadang amrun zahiruhu al-halak, secara kasat mata apa yang terjadi itu adalah sebuah kebinasaan, sebuah musibah. Tapi walakin akibatuhu, nanti ujungnya ternyata itu membawa hikmah yang luar biasa. Hikmah yang luar biasa. Banyak kan kejadian dalam kehidupan kita. Ya Pak, banyak itu kehidupan dalam apa terjadi dalam kehidupan kita. Orang ketinggalan pesawat, orang ketinggalan motor, ya. Dan ternyata di tengah jalan terjadi kecelakaan. Nah, itu kita melihatnya itu amrul zahir. Secara zahir kita rugi. Tapi sekian dari Allah berbeda. Faradadnahu ila ummihi, maka kami kembalikan kata Allah kepada ibunya. Kai taqarra ainuha wa la tahzan. Maka kami kembalikanlah Nabi Musa kepada ibunya supaya ibunya senang dan jangan sedih. Kenapa lagi? Wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq, supaya dia yakin bahwa apa yang dikatakan Allah sebelumnya itu adalah benar, walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak sadar dan tidak mengetahui. Setelah kejadian hanya tahu alhamdulillah ya tertinggal pesawat, karena pesawatnya kecelakaan. Ya Allah, tadinya ngotot marah-marah, aku terlambat ketinggalan pesawat delay, kami ada bapaknya. Ya, biasanya kayak itu. Jadi apa? Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada ibu Nabi Musa. Di samping kembali dapat ya gaji dari Firaun. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Karena janji Allah kan inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin sebelumnya. Kami nanti akan kembalikan wahai ibu Nabi Musa kepadamu dan kami menjadikannya sebagai salah satu rasul. Nah, wa ja'iluhu minal mursalin. Dan itu pasti terjadi. Nah, itu sampai di situ selesai peran seorang ibu sampai Nabi Musa besar. Di situ nanti ada peran Nabi Musa sendiri. Peran Nabi Musa sendiri. Bagaimana Nabi Musa menjalani kehidupan beliau di dalam istana Firaun. Di dalam istana Firaun yang secara hakikatnya adalah musuhnya. Tapi Nabi Musa pun belum tahu. Dan Firaun pun belum dikasih tahu. Faradadnahu ila ummihi kai taqarra 'ainaha wa la tahzan. Jadi sebenarnya para ulama mengatakan bahwa ibu itu adalah perannya terhadap anaknya luar biasa. Pernah menceritakan tentang kisah seorang budak perempuan yang dijual saat itu dengan harga yang lebih mahal daripada budak-budak biasa, sehingga penguasa saat itu yang membeli budak itu bertanya, kenapa kamu ini harganya mahal daripada budak yang lain?
Dulu kan budak perempuan itu diperjualbelikan. Sekarang alhamdulillah secara fisik jelas itu kan berarti ada yang diperjualbelikan. Cuman lebih parah sebenarnya daripada zaman dahulu. Kondisi bagaimana orang-orang memperlakukan seorang perempuan, ya lebih jahat sebenarnya, dan bukan itu masalah kita. Sehingga raja itu bertanya, bagaimana kamu ini bisa mahal dari yang lain? Sedangkan saya lihat dari sisi maaf kecantikan pun tidak cantik-cantik amat. Kenapa kamu bisa mahal? Perempuan itu mengatakan, saya cerdas, makanya saya dijual dengan harga mahal. Saya cerdas. Si penguasa tidak percaya dengan kecerdasan perempuan itu, sehingga dia menguji. Saya akan uji kamu. Kalau kamu lulus dalam ujian ini, kamu merdeka. Tetapi kalau kamu tidak lulus, maka kamu akan saya pancung. Berat kan? Karena kesombongannya perempuan ini membuat rajanya murka. Padahal dia hanya seorang budak, bukan seorang permaisuri. Ini kesombongan ini membuat orang lain murka. Tapi orang lain yang murka ini berkuasa. Nah ini masalahnya. Dengan kekuasaannya dia bisa melakukan apa saja, walaupun itu tidak dibenarkan umpamanya. Kan seperti itu. Ya, seperti itu. Sehingga raja pun memuji. Urusan apa saya belum cuci tangan, cuci tangan misalnya. Sehingga raja bertanya, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya ini, kamu akan merdeka. Yang pertama pertanyaannya, bau apa yang paling indah di dunia ini? Bau apa yang paling indah? Kalau kita tanya haram tak? Nah, makanan apa yang paling enak? Kasur apa yang paling membuat orang nyenyak tidur? Pertanyaan. Kita pun bawa apa dari yang paling nyaman itu harum kan? Yalah. Kata perempuan ini, siapkan saya baju pakaian, saya akan merdeka. Dia yakin, karena sudah tahu jawabannya. Apa katanya? Bau yang paling enak di dunia ini katanya adalah bau seorang ibu. Bau seorang ibu. Bau ibu kita itu, walaupun beliau berceremot di dapur ya masih nyaman bagi seorang anak. Ya. Kemudian makanan apa yang paling enak? Makan di saat lapar. Ya. Dia disuruh undang adalah kambing sop. Mulai Jumat tadi zaman dulu kambingnya yang banyak menguji para ibu-ibu ya. Pahala yang menyiapkan itu luar biasa. Sehingga ada mencari siapa yang memasaknya. Belum hubungi Pak Jio aja Pak. Tapi kalau perut kenyang, kira-kira nyaman lah. Karena nyaman. Tapi kalau perut lapar, walaupun nasi lawan uyah lah, itu akan nyaman. Yang ketiga, tempat tidur yang paling nyaman di saat kita kelelahan. Ya, kurang kalau sudah lelah itu berapa pikir apa? Nah, dipikir peram toko kan istilahnya gitu kategorinya lelah. Tapi kalau gelisah, walaupun apa namanya teking kuel apa namanya itu ya lelah, panjangnya itu tetap akan tidak nyaman. Habis waktunya. Faradadnahu ila ummihi ay taqarra ainuha wa la tahzan. Insyaallah nanti kita sambung. Nanti bagaimana peran Nabi Musa alaihissalam tentang kejadian yang membuat dia harus lari dari Mesir, lari dari kemewahan istana. Ya, nanti diceritakan itu. Nanti
diletakkan insyaallah. Intinya adalah yang bisa kita ambil saat ini adalah bahwa setiap dari Allah itu pasti terjadi. Strategi walaupun dalam kondisi secara logika tidak bisa menang, tapi kalau strategi yang baik akan mendatangkan kemenangan. Walaupun kekuatan yang sangat kuat tanpa strategi akan dikalahkan. Jadi jangan bangga dengan banyaknya kaum muslimin, tapi tidak punya strategi, apalagi dipecah belah. Maka kita harus berlapang dada dengan segala perbedaan-perbedaan yang selama itu tidak menjurus kepada hal-hal yang membawa kepada dosa dan kekafiran. Banyak sebenarnya yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Musa ini, bagaimana Allah menjaga keimanan Siti Asyah, seorang mukminah yang berada di dalam istana, bahkan menjadi istrinya Firaun. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan setiap kita membaca Al-Quran kita akan bisa merenungkan dan menghayati apa yang kita baca. Jangan sampai kita membaca Al-Quran itu seperti kita berada di sebuah mobil yang sedang berada di suatu taman yang indah, tapi mobil itu berjalan dengan kencang sehingga kita tidak bisa menikmati taman kiri kanan yang indah. Tidak bisa kita nikmati walaupun kita berada di sebuah tempat yang sangat indah, tapi kita berada di sebuah mobil yang perjalanannya sangat cepat, kita tidak bisa melihat keindahan itu. Seperti itu mungkin kita membaca Al-Quran, jangan terlalu cepat sehingga kita tidak menyadari hikmah yang ada di dalam bacaan kita. Bacalah dengan tenang, damai, penuh tafakkur, dengan kandungan dan isi daripada Al-Quran itu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu bisa mentadabburi, mengamati ayat-ayatnya Al-Quranul Karim, dan kepada kawan-kawan kita dan keluarga kita. Mohon maaf kekurangan dan kekhilafan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.